Malam dokter. Malam, Ferry. Hai, Kabarnya apa kabar dok? baik. Terima Ya, kasih ya buat teman-teman yang udah bergabung. Ada dari situ Bondo, Mas Dede, bagus, terima kasih. Meli, Mumu, makasih Mel, sehat-sehat selalu ya. Baik, dokter, sebelum kita mulai, aku juga mau nyapa dulu buat teman-teman yang sahabat Kipa yang udah bergabung di sini ya. oh Sambil iya, menunggu teman-teman Kipa lainnya yang akan bergabung di sini. Jadi acara kita malam hari ini adalah acara rutin, weekly sharing namanya. Kenapa weekly sharing? Karena memang setiap minggunya kita mengadakan acara ngobrol santai seperti ini dengan mengundang beberapa narasumber dari berbagai macam bidang. Dari dunia kesehatan ada, dunia pendidikan juga ada, ibu rumah oh tangga juga ada, pengusaha, profesional, dan mahasiswa pun juga ada. Ya, mahasiswa ah, juga ada, bahkan ya, teman-teman dari komunitas juga ada, komunitas otomotif. Nah, ini akan terus kita adakan karena memang responnya bagus. Teman-teman sahabat Kipa juga mengharapkan ini acara juga terus berlangsung. Jadi kita lanjutkanlah acara ini. Semoga tentunya bisa memberikan manfaat juga buat banyak orang ya. mungkin Ya, kita di banyak berkiprah gitu di dunia edukasi. Yang selama ya. ini juga udah berjalan juga kan ya, Mas Ferry ya? Ya, benar. Karena memang Kipa sebenarnya sebelum adanya pandemi COVID, kita memang aktif sekali untuk memberikan training tentang peningkatan sumber daya manusia ke beberapa perusahaan, baik swasta Ya. maupun pemerintah. Ada komunitas juga, ada personal juga. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat sahabat kita yang sudah bergabung dan juga Dr. Fani Imanuddin, M. Biomed AAM. Ini Dr. Fani anti-aging doctor dan juga seorang runner. Wow, keren banget ini. Jarang banget loh ya, ada seorang dokter profesional tapi meluangkan mungkin separuh dari waktunya untuk berolahraga dan aktif sekali. Nggak Kan separuh, Ferry. Kalau separuh lebih ya ya? saya terlalu lama kalau separuh. Ya, bentar kok. Untuk berolahraga kan cuman hanya butuh waktu antara 30 menit sampai 1 jam gitu. Tergantung Oke. ya kita maunya seperti apa. Karena saya juga di bidang anti aging, otomatis kan saya juga harus melakukan apa yang saya pelajarin gitu. Jadi tidak hanya memberikan ilmu, tetapi kan kita juga harus mengaplikasikan ke diri kita sendiri supaya kita sendiri juga merasakan manfaatnya gitu. Setuju banget dok. Jadi memang bukan hanya kita menyampaikan tetapi juga mengaplikasikan kepada diri kita. Setuju banget itu dok. Gitu. Oke, Apalagi sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih dulu buat para sponsor yang sudah mendukung acara kita malam hari ini ya. Terima kasih buat Aleos Californian Almond Milk. Malam hari ini Aleos menyiapkan ada voucher 30.000, masing-masing 30.000 untuk 5 pemenang. Nanti siapa yang pertanyaannya paling oke, paling keren, ya nanti akan mendapatkan hadiah dari Aleos California Almond Milk gitu ya. Kemudian yang kedua, terima kasih buat Portavita, The Healthier Bakery ya. Ini adalah salah satu menu kesukaan dari Dr. Fani karena ini ya, juga merupakan produk bakery tapi dari bahan yang menyehatkan dan yang ya, mengkonsumsi pun bisa jadi sehat gitu ya. ya betul. Baik. Selanjutnya juga terima kasih buat jus bawang lanang ya atau juga black garlic. Teman-teman semuanya sahabat Kipa bisa kepoin itu black garlic atau jus bawang lanang di IG-nya di bawang lanang underscore black garlic. Itu bisa lihat produknya dan juga bisa order di sana. Dan nanti buat pemenang yang dari Kota Malang, kita menyediakan spesial hadiah dari Utapes. Utapes ini juga merupakan usaha dari Kipa Communication di bidang cleaning ceritanya ya. Ada laundry, ada cuci sepatu juga dan lain-lain. Tempatnya ada di Jalan Batu Amaril nomor 8 Kota Malang. Nah, nanti siapa di antara sahabat Kipa yang memberikan pertanyaan atau komentar yang keren, yang lucu, yang dari Malang, nanti saya mau kasih hadiah spesial dari Utapes Jalan Batu Amaril 8 Kota Malang. Sebelumnya terima kasih buat Virgi dari Kencare Surabaya. Terima kasih buat Ibu Dian Kiris, thank you banget. Baik, teman-teman semuanya sahabat Kipa dan juga buat semua yang udah bergabung di sini. Malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang benar-benar penting banget loh ya, khususnya buat Ya, kesehatan yang sangat aware, sangat memperhatikan kesehatan kita. Judulnya adalah obesitas, anti-aging, dan juga olahraga. Nah, obesitas itu kayaknya gak cuman dialami oleh perempuan aja. Mulai anak kecil pun, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun mengalami obesitas. Itu pasti. Anti-aging, nah anti-aging apalagi, khususnya nggak cuma perempuan aja. Laki-laki pun sekarang, hari gini,
juga sangat memperhatikan tentang anti-aging gitu ya. Boleh dong dok, dokter diceritakan dulu sekilas dok tentang tema kita nih obesitas, anti-aging dan juga olahraga nih dok. Ya, memang semua ini memang masuk dalam satu pilar sebenarnya ya. Pilar besarnya itu adalah anti-aging. Jadi obesitas itu sendiri itu merupakan salah satu indikator signal pertama seseorang itu mengalami proses aging gitu. Nah, caranya untuk kita mengatasinya itu ya banyak faktor juga ya. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu penyebab dari obesitas itu apa dan definisi dari obesitas itu apa. Nah, obesitas sendiri kita harus tahu bahwa itu adalah merupakan salah satu kompleks kondisi ya yang terjadi pada seseorang dengan kadar body mass index-nya itu lebih dari 30 atau lebih ya. Nah, tetapi bukan hanya kadar body mass index yang melebihi, tetapi juga percentage body fat. Jadi percentage body fat itu adalah banyaknya body fat yang di dalam tubuh kita dibandingkan dengan berat badan tubuh kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan obesitas. Nah, obesitas itu sendiri itu juga merupakan salah satu disease, jadi atau penyakit ya. Jadi kalau kita dalam kondisi obesitas itu berarti kita sudah mengalami suatu penyakit gitu. Ya, jadi hal ini tentunya banyak faktor yang menyebabkan. Pertama, faktor genetik ya. Faktor genetik di sini mungkin hanya sekitar 10 sampai 20%. Tetapi faktor genetik yang dimaksud itu juga adalah karena same habit. Jadi di dalam keluarga itu memiliki kesamaan kebiasaan gitu ya. Jadi sehingga akhirnya diturunkan ya. Nah, itu juga disebut juga sebagai genetik. Walaupun antara genetik dan behavior atau perilaku, nah itu juga sangat berhubungan. Nah, yang kedua itu adalah perilaku. Jadi perilaku ini biasanya kenapa perilaku? Mungkin dietnya nggak sehat ya, unhealthy diet. Terus kemudian juga karena tidak aktif, inactivity ya. Terus kemudian juga bisa karena mengkonsumsi liquid ini kaloris. Liquid kaloris contohnya alkohol ya. Itu juga bisa menyebabkan obesitas. Itu. Lalu penyebab yang lain itu juga ada hormon ya, hormonal imbalance, lalu juga metabolisme ya, gangguan metabolisme. Terus juga faktor yang lain bisa juga dari penyakit tertentu ya, penyakit tertentu contohnya ada penyakit Cushing syndrome gitu ya. Terus ada penyakit hipotiroid juga bisa. Lalu juga ada lagi faktor yang lain dari obat-obatan. Nah, obat-obatan ini juga bisa menyebabkan obesitas. Contohnya apa obat-obatannya? Ada kan yang sering mengkonsumsi obat penenang? Ada nggak ya? Nah, kalau ada yang mengkonsumsi obat penenang, hati-hati. Itu bisa menyebabkan obesitas. Ya. Dan kalau ada juga yang mengkonsumsi obat anti kejang, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Selain itu, obat-obatan apa lagi? Obat-obatan contohnya steroid. Nah, steroid juga bisa meningkatkan resiko terhadap kegemukan atau obesitas gitu. Nah, ini faktor-faktor ini, faktor penyebabnya ini harus kita ketahui dulu agar kita bisa menerapkan penata laksanaannya atau terapinya gitu. Jadi supaya lebih tepat sasarannya ya gitu. Nah, karena setiap orang itu tipikal obesitasnya berbeda-beda dan juga obesitas ini dia memiliki komplikasi, bisa memiliki komplikasi serius, contohnya bisa penyakit kardiovaskuler, penyakit stroke, penyakit diabetes, kemudian juga ada beberapa kanker yang bisa menyebabkan obesitas juga gitu. Faktor usia ya, faktor usia itu juga bisa menyebabkan kita obes. Nah, kenapa kok bisa faktor usia? Padahal obesitas juga bisa terjadi di anak-anak gitu ya.
Jadi berarti usia manapun bisa aja dong terjadi obesitas, ya kan? Nah, di anak-anak obesitasnya berbeda dengan obesitas pada orang dewasa. Jadi makanya itu kembali lagi ke faktor penyebabnya. Kalau di anak-anak kemungkinan biasanya dari faktor hormonal dan juga faktor toksik ya. Mungkin sekarang orang belum ke arah sana karena mungkin berpikirnya penyebab dari obesitas hanya sekedar makan yang berlebihan dan kurang aktivitas gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Obesitas itu bisa juga terjadi karena adanya ketidakseimbangan di pencernaan, terus kemudian ada toxic substance yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya mungkin dari makanan-makanan olahan, terus kemudian dari banyak zat pengawet, kemudian jajan-jajan. Tadi di awal dokter bilang bahwa obesitas itu penuh dengan penyakit. Intinya bahwa obesitas adalah sering mengidap atau menyimpan banyak penyakit. Tapi banyak ya di antara teman-teman itu, di antara teman-teman juga bilang, nggak apa-apa, Fer, aku masih gemuk gini, yang penting sehat. Nah, Aku kontrol, aku cek semuanya, gula darah semua, dia merasa normal semuanya. Nah, ini gimana dok? Apakah benar nih yang namanya gemuk tidak selalu menyimpan masalah atau menyimpan penyakit? Atau gimana nah, dok? nah itu kembali lagi ke jenisnya ya. Jadi kalau kita dinamakan obesitas berarti kan BMI-nya di atas 30. Terus kemudian yang paling penting dilihat itu adalah fatnya, percentage body fat. Nah, percentage body fat itu kalau melebihi dari angka yang seharusnya, contohnya mungkin kalau untuk wanita itu di atas 28%, sedangkan kalau untuk pria di atas 17% untuk percentage body fat. Nah, percentage body fat ini menggambarkan banyaknya fat dalam tubuh kita. Dan fat itu sendiri itu adalah sebagai inflammation. Jadi kayak untuk menyebabkan penyakit. Tapi kalau ditumpuk berlarut-larut ya, seperti itu. Jadi kalaupun mungkin orang merasa aku sehat-sehat aja ya karena masih belum ada symptoms-nya gitu, belum muncul symptoms-nya, tetapi akan terjadi akumulasi. Akhirnya menyebabkan banyak gangguan. Mungkin bisa 10 tahun lagi bisa terjadi kanker, karena di dalam sel fatnya itu sendiri ya itu terdiri dari zat toksik ya, jadi banyak inflammation factor dari interleukin 6 ya, terus kemudian ya banyak mediator-mediator yang bisa menyebabkan inflamasi seperti itu Mas Ferry. Oke. Dok, bener nggak sih kalau orang gemuk itu, orang obes itu cenderung orang suka ngantuk gitu ya dok ya? Bener nggak sih dok? Nah, ini komplikasinya. Jadi biasanya kalau orang yang obesitas, kadang-kadang bisa terjadi yang namanya sleep apnea. Sleep apnea itu jadi dia itu tidak bisa bernafas dalam waktu tidur. Nah, itu komplikasi yang serius gitu loh. Jadi asupan oksigen tentunya pasti jauh lebih besar untuk orang yang obesitas. Jadi kita harus berhati-hati untuk orang yang obesitas karena bisa saja terjadi henti nafas di dalam tidurnya. Gitu. Mas udah ada beberapa pertanyaan udah masuk ya. Nggak apa-apa ya dok, kita coba baca ya. Boleh, boleh. Baik, tadi dari Dede Dede Bagus dari Bondowoso tadi katanya ya. Mau baca pertanyaan kamu yang nomor 2 nih. Bagaimana caranya menghadapi pola makan yang seimbang di tengah pandemi COVID? Gimana Nah, caranya supaya makan kita seimbang gitu ya? Waduh, ini masalah nafsu makan kalau begini ceritanya nih. ya itu memang kembali lagi ke nutrition berarti ya. Ya, ya. Jadi you are what you eat ya. Jadi apa yang kita makan itu merupakan cerminan diri kita sebenarnya. Dan kalau dari sisi anti aging yang selama ini yang kita ketahui itu kita harus paling tidak punya patokan good calories ya. Good calories itu seperti apa? Good calories itu ada 3 good calories ya. Jadi dari karbohidrat, protein dan fat. Ya, itu yang paling umum dan yang paling basic yang harus dilakukan, yang harus dikonsumsi gitu. Dan karbohidrat itu juga ada 2 ya. Jadi yang
yang good karbohidrat dan juga yang bad karbohidrat. Nah, ini yang harus kita tahu karena kalau kita sudah punya pengetahuan untuk tahu good karbohidrat yang mana, bad karbohidrat yang mana, pasti kita akan jauh lebih safe, ya. Nah, kalau yang good karbohidrat itu contohnya seperti yang glycemic index-nya rendah, ya. Kalau dulu nenek moyang kita itu nggak ada yang namanya gula, gitu ya. Mereka hanya mengenal yang bentuknya karbohidrat yang kompleks seperti sayuran, kentang, terus kemudian ubi-ubian, ya, dan juga yang nasi tapi yang dalam bentuk lebih ke gandum gitu. Nah, sekarang aja kita lebih banyak ada roti, terus ada pengembang tambahannya, terus kemudian ada nasi putih ya, terus kemudian juga ada gula dengan berbagai macam jenis juga gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi bad karbohidrat. Gitu. Nah, kita harus mengkonsumsi yang good karbohidrat ya. Nah, kemudian yang protein kita juga harus mengkonsumsi yang good protein. Tetapi di sini juga harus dibalance karena tidak selamanya kita harus menggunakan protein dari hewani juga. Jadi kita juga harus mengkombinasi antara protein hewani dan protein nabati. Karena apa? Karena kalau kita semakin sering mengkonsumsi protein hewani, itu ada kecenderungan juga bisa terjadi kanker, ya. Resiko ke kanker bisa terjadi, ya, kalau kita terus menggunakan protein hewani. Nah, yang paling penting adalah protein yang juga mengandung fat. Ya, contohnya di ikan, ya. Ikan itu mengandung protein juga, mengandung omega 3 juga. Karena tubuh kita juga tetap perlu fat. Dan fat yang harus kita konsumsi itu dari yang unsaturated fat. Nah, kalau kita bisa mendapatkan sumber-sumber saturated fat atau omega 3, bisa dari kayak salmon, ya, ikan, ya, semua ikan yang berada di laut rata-rata mengandung omega 3. Tapi juga ada tanaman yang mengandung omega 3 juga, ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan tidur aja ya Mas Dede ya, tidur itu terakhir. Ya. Iya. Tapi tadi penting dipilihlah yang good calorie, good karbo, termasuk ikan-ikanan juga dan berolahraga. Tidurnya belakangan aja. Tapi tadi sepertinya sudah menjawab 2 pertanyaan dari Mas Dede, bagus dari Bondowoso ya. Oke. Oke. Tadi ada cara mengurangi atau menghilangkan obesitas sentral, Dok. Selain berolahraga. Waduh, selain berolahraga berarti puasa aja, Vi. Ya, memang harus dikombinasi ya, karena kalau obesitas sentral itu berarti tidak hanya ada subcutaneous fat, jadi bukan hanya lemak yang menumpuk di perut, tetapi juga lemaknya itu menutupin di organ tubuh gitu. Nah, kalau misalkan kita ada resiko obesity sentral atau ada visceral fat, nah kita harus yang paling utama adalah perilaku hidup sehatnya. Jadi behavior kita harus kita rubah. Kita tidak boleh mengkonsumsi yang utama adalah alkohol, juga tidak boleh ya, karena kadang-kadang orang yang obesity sentral itu juga kadang banyak juga yang mengkonsumsi alkohol atau yang sejenisnya gitu. Jadi karena biasanya kalau obesity sentral itu ada peningkatan SGOT, SGPT ya. Jadi harus dicek juga gitu. Dan salah satu untuk mengatasi fat di liver itu kita harus memberikan pengobatan gitu. Harus ada obatnya. Olahraga rutin dengan cara kardio ya, tetapi kardionya tidak boleh terlalu over training ya. Bisa juga dengan walking aja juga boleh gitu, dengan jalan pagi atau jalan sehat lah, kurang lebih 30-45 menit setiap hari jalan secara konsisten, itu juga akan bisa mengurangi fat. Dan yang paling penting, fat itu akan hilang pada saat apa? Pada saat rest, pada saat kita istirahat. Oke. Ya. Baik, satu lagi dari Kiki Malia. Gimana caranya bisa diet yang sehat nih? Boleh nggak makan nasi sama sekali, Dok?
Oh, kalau untuk pola diet sehat itu juga harus dihitung juga dari berat badan kita ya. Jadi kebutuhan basal metabolic rate kita itu berapa gitu. Jadi kita harus menghitung dari situ. Setelah itu baru kita bisa memberikan komposisi makanan. Jadi komposisi makanan sesuai dengan jumlah kalori dan kebutuhan kita tiap harinya. Kalau ada aktivitas berarti kita harus tambahkan kalorinya. Tapi jumlah kalori yang secara total itu yang akan dirubah ke komposisi makanan gitu ya. Komposisi makanan ya seperti tadi saya udah bicarakan bahwa yang paling penting adalah 3 unsur yaitu karbohidrat, protein dan fats. Itu makronutriennya dan juga mikronutrien dari vitamin sama mineral. Jadi contohnya dari sayur-sayuran ya. Seperti itu. Tentang masih ini sebenarnya tema kita ini ada 3 sebenarnya. Malam ini tema kita ada 3. Obesitas, anti-aging, sama olahraga. Tapi kayaknya waktu kita hampir habis bahas tentang obesitas ya. Atau mungkin aku terlalu berambisi untuk 3 tema ini ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya berhubungan. Berhubungan ya. Karena cara kita menangani obesitas juga salah satunya juga bisa dengan olahraga gitu. Olahraga yang mana juga tergantung dari seberapa besar grade dari obesitasnya itu juga. Kalau obesitasnya grade sudah nggak tinggi, otomatis kita harus olahraganya yang jenisnya yang weight training ya, kardionya juga yang biasa, yang jalan aja. Tapi kalau semakin berat badannya itu turun, lalu kita bisa melakukan aktivitas yang lebih tinggi ya. Nah, itu juga bisa diplanningkan. Semua itu bisa diplanningkan kok. Gitu. Nah, jadi salah satunya olahraga ini soalnya penting sekali. Kalau olahraga itu karena bisa mengatasi obesitas itu sendiri dengan cara dia menyeimbangkan hormon gitu. Karena bisa memproduksi hormon tiroid, bisa memproduksi hormon testosteron, bisa memproduksi hormon growth hormone yang itu sangat-sangat dibutuhkan oleh orang obesitas gitu. Oke. Satu lagi dok, sebelum saya membacakan pemenang kuis kita malam ini. Apakah boleh kita menggunakan obat-obatan untuk diet dok? Untuk obat-obatan kita bisa menggunakan, kita bisa membantu dengan obat-obatan kalau behavior dari orang itu susah untuk dikendalikan. Jadi kita bisa membantunya untuk tahap awal. Jadi awal penanganan itu kita berikan dulu ya, kemudian kita menyesuaikan behaviornya, pola perilaku makannya seperti apa, dan olahraga. Gitu. Oke. Rada putus-putus tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tadi bisa terjawab juga ya. Baik. Sahabat Kipa semuanya, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat Kipa yang udah bergabung dari awal sampai dengan sekarang. Nah, tadi seperti saya sampaikan juga bahwa malam hari ini saya mengucapkan terima kasih buat para sponsor yang sudah mendukung. Yang pertama adalah Jus Bawang Lanang, terima kasih. Kemudian juga ada Portavita, terima kasih ya buat Portavita, Healthier Bakery. Juga terima kasih buat Aleos Californian Almond Milk. Dan juga terima kasih buat cuci sepatu Utapes yang ada di Jalan Batu Amaril 8, Kota Malang ya. Baik, saya akan mengumumkan. Kenapa? Jauh dari Malang juga ya. Kan saya orang Malang dong. Oh gitu, ya. Berarti hebat Mas Ferdi. Kenapa? Hebat, koneksinya banyak. Koneksinya bisa sekeliling Indonesia nanti. Amin. Kan saya juga merasa beruntung sekali bisa berkoneksi dengan Dr. Fani kan. Baik, Dr. Fani, saya mau membacakan dulu beberapa pemenang ya. Jadi tolong buat teman-teman sahabat Kipa yang saya sebutkan alamat IG-nya ini, mohon segera kirimkan nanti nama, alamat, nomor telepon atau data pribadinya, nama, nomor telepon, alamatnya di DM-nya Kipa. Nanti kami akan konfirmasi soal hadiah yang kita akan kirimkan kepada sahabat Kipa. Yang pertama adalah Dedet Bagus New, silakan dikirimkan data pribadinya di DM Kipa. Kemudian yang kedua adalah Agen Properti Surabaya.
Ya, Wah, silakan bisa kirimkan supaya saya bisa dapat rumah, Dok. Oke. Agen properti Surabaya bisa kirimkan ya datanya di DM-nya Kipa. Kemudian yang ketiga adalah Wahyu underscore Fahin Fatan. Bisa kirimkan di DM data pribadinya, nama, nomor telepon, alamatnya. Kemudian Aida Jayanti, kirimkan data pribadinya di DM-nya Kipa. Kemudian selanjutnya adalah Yosi underscore Yong ya, silakan untuk bisa kirimkan wah, datanya. itu sahabat saya dari Oh Purwakarta. iya, oke. Saya nggak manipulasi loh, ini asal ini benar-benar dari tim Oke. yang di belakang saya yang memilihnya ya. Oh, sip. Kemudian yang terakhir, selamat buat Bapak Monas Cahyono ya. Nanti kita mau Oh, bagi-bagi hadiah juga buat Bapak Monas Cahyono. Bapak Monas ini pemilik owner dari Monas Tour and Travel Surabaya dan juga Omaha Eatery and Cafe ya. Jadi nanti dokter oh, juga harus mampir ke sana juga oke, ya. oke. Tunggu undangannya Gitu. ya. Itu tuh Pak Monas, dokter lagi nunggu-nunggu undangannya tuh ya, jangan lupa ya. Mudah-mudahan dokter Fani juga menjadi nanti pelanggan dari Monas Tour and Travel juga dan menjadi pelanggan dari Kipa Communication. Karena sahabat Kipa, saya juga mau menyampaikan juga bahwa dokter Fani ini dan timnya Ya, merupakan salah satu klien dari Kipa Communication, baik dokter Fani ya. maupun timnya juga menggunakan jasa training dari Kipa Communication. Jadi sekali lagi buat semua sahabat-sahabat Kipa yang sudah bergabung, saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan acara ini adalah rutin, seminggu 2 sampai 3 kali. Dan kalau nggak salah minggu depan kita akan berbicara, ngobrol dengan rumah zakat. Yang mana kalau nggak salah bulan depan kan sudah kurban ya, hari raya kurban. Jadi minggu depan kita akan ngobrol dengan sahabat dari rumah zakat, kita akan ngobrolin tentang kurban di saat pandemi ini. Untuk itu nanti saksikan aja nanti promonya di IG-nya kipa.com. Semuanya jangan lupa ya, harus follow IG-nya Kipa loh dari sekarang loh ya. Jadi semua Dan jadilah juga, sebagai, kenapa dok? dan juga IG Dokter Fani. Oh iya, jadi harus follow IG-nya Dr. Fani dan juga yang pasti harus follow IG-nya kipa.com ya. Jadilah kita bagian dari keluarga besar kipa.com dan juga menjadi networking juga buat Dr. Fani. Ya. Sekali lagi, saya tetap mengkampanyekan buat seluruh sahabat Kipa dan juga semua yang menyimak acara ini. Di saat seperti sekarang ini, please buat semuanya kita udah memasuki masa new normal. Masa new normal ini adalah kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kita wajib melakukan namanya protokol kesehatan. Apapun profesinya, apapun kegiatannya, dimanapun kita berada, harus melakukan protokol kesehatan demi diri kita, orang-orang tercinta, keluarga kita juga. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, dan juga berolahraga di rumah dan di tempat yang aman. Imunitas juga. Kenapa dok? Jaga imunitas, jaga Yes, imunitas, dan juga jangan sampai obesitas. Ya. yes. Jaga imunitas, jangan Jaga sampai imunitas, jangan sampai obesitas. obesitas. Oke? Keren, keren dok, keren dok, keren dok. Baik, satu lagi sebagai quote dari saya Ferry Hidayat dari Kipa Communication menyampaikan buat semua sahabat Kipa yang bergabung di sini yang sudah mengikuti tema kita obesitas, anti aging dan juga olahraga. Untuk mengakhiri acara ini saya akan menyampaikan buat semuanya bahwa mungkin yang terlihat biasa oleh kamu bagi orang lain adalah sebuah mimpi. Sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat Kipa, mungkin saja yang terlihat biasa oleh kamu adalah sebuah mimpi buat orang lain. Untuk itu, teruslah bersyukur, nikmati semua yang ada, karena semua syukur kita akan menjadi nikmat dan akan bertambah lebih lagi nikmat dan juga yang kita miliki. Syukuri apa semua yang kita punya dan syukuri apa yang kita miliki saat ini. Dan saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dr. Fani udah hadir di sini, Sama Mas Ferry. sudah meluangkan waktunya. Terima kasih buat Dr. Fani Imanuddin, M Biomed AAM, anti aging doctor dan juga seorang runner nasional. Thank you banget. Semoga selalu sukses dokter. Ya, Olahraganya sukses, dunia medisnya juga sukses, ya. Bisnisnya pun juga sukses. Begitu ya dokter. Baik, sahabat Kipa semuanya, jangan lupa di hari Senin kita akan ikuti lagi obrolan dengan Kipa Communication dengan tema yang baru, dengan narasumber yang baru pula. Dan tentunya tujuan kita adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi manfaat buat semua orang. Semoga
obrolan yang sederhana ini bisa memberikan banyak manfaat buat semua orang, buat semua sahabat Kipa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucap, dan juga sikap dari kami, dari Kipa Communication, dan tentunya dari acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi dan memberikan banyak manfaat buat semua orang. Ya, terima kasih Dr. Fani. Sampai ketemu lagi ya. Loh, udah putus. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi Dr. Fani. Terima kasih, Ketemu. selamat malam. Sukses semua ya. Sukses buat kita. Terima kasih Dr. Fani. Iya Dr. Fani. Oh ya, kayaknya masih ada waktu dokter. Mungkin ada yang sampaikan terakhir di menit-menit yang terakhir malam hari ini. Boleh dokter? Oh, ya saya juga ingin menyampaikan mungkin untuk semua pendengar dari sahabat Kipa maupun follower saya juga, ya kita jangan berhenti untuk tetap semangat ya, kemudian melihat semuanya ini dengan penuh syukur dan juga merupakan opportunity yang baru mungkin di new normal ini. Jadi kita tetap harus jangan berkecil hati dengan keadaan yang ada sekarang ini. Jadi mungkin merupakan suatu opportunity yang baru untuk kita semua dan untuk perbaikan kembali ke diri kita juga dan keluarga juga, supaya kita bisa mungkin lebih fokus, lebih aware terhadap diri kita, kesehatan kita, dan juga orang-orang yang di sekitar kita yang kita cintai. Itu aja. Setuju banget. Setuju banget dok. Okay. Saya sangat setuju banget dengan apa yang disampaikan dokter tadi, bahwa di balik krisis ada peluang, itu pasti. Ya, tinggal bagaimana kita mencari peluang untuk bisa melewati krisis ini. Begitu dokter. Harus semangat terus untuk bergerak. Harus semangat. Oke, setuju banget. Dan terima kasih buat sahabat Kipa yang baru aja nongkrong, baru aja masuk di sini, Chandra Budi Santosa, ini teman-teman lama juga. Terima kasih buat Chandra udah bergabung. Dede Bagus, thank you banget. See you Dede, sampai ketemu lagi Dede Bagus. Dan juga buat semuanya ya, terima kasih sekali lagi dokter, terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih Mas Ferry, sampai ketemu lagi dokter. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.